Sebenarnya di Indonesia ini kalau dibanding dengan negara Eropa dan negara Arab, mungkin kita yang paling muda dengan perpustakaan ini. Nah, kemudian tepatnya pada tanggal 17 Mei tahun 1980 terbentuknya Perpustakaan Nasional, di mana pada saat itu sebagai titik tolak daripada peran serta perpustakaan dalam membangun, mencerdaskan kehidupan warga negara Indonesia. Berarti habis ulang tahun ini Pak ya? Iya. Tanggal 17 Mei. 17 Mei kebetulan juga sebagai Hari Buku Nasional. Nah, dalam rangka itulah Kabupaten Bantul, Perpustakaan Bantul juga melakukan sebuah perencanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka mensukseskan Hari Perpustakaan Nasional maupun Hari Buku Nasional dengan bekerjasama dengan salah satunya stakeholder yaitu Rumah Pelangi dan dari UIN dan sebagainya. Tidak hanya dari UIN Bu, mungkin juga dari perguruan-perguruan tinggi yang ada se-DDI. Kemudian kita langsung ke peran kantor perpustakaan Kabupaten Bantul yang intinya di mana sesuai visi misi Kabupaten Bantul yang pertama yaitu bersama visinya ingin mencerdaskan warga masyarakat Bantul agar tidak ketinggalan terhadap era globalisasi. Di mana diketahui sejak adanya otonomi daerah, mau tidak mau suka tidak suka bahwa perpustakaan adalah suatu kewenangan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh kabupaten se-Indonesia, terutama Bantul. Nah, peran serta kita karena kita adalah instrumen perangkat daerah, maka peran kita yaitu yang pertama kita melakukan sosialisasi, melakukan pembinaan, langsung ke masyarakat, stakeholder, kunjungan-kunjungan, baik kunjungan kepada perpustakaan di sekolah maupun perpustakaan yang dibentuk oleh sebuah komunitas, salah satunya adalah Rumah Pelangi. Itu sebenarnya itu. Oke, nah kalau kunjungan dari masyarakat sendiri ke perpustakaan umum, kunjungan kira-kira minatnya masih banyak nggak Pak? Alhamdulillah masih banyak Bu, di tempat kami yang khususnya di kantor perpustakaan sendiri juga tiap hari hampir ada Bu, bahkan Sabtu Minggu kita tetap buka, tetap melayani masyarakat, dan juga kunjungan yang pada perpustakaan keliling, hampir tiap hari kita di seluruh wilayah Kabupaten Bantul, dan ini banyak sekali peminat-peminat Bu, sehingga teman-teman dari perpustakaan ini merasa kesulitan mengatur waktu untuk melayani mereka-mereka yang mengajukan permohonan untuk berkunjung, untuk dilayani dengan puskesmas, mohon maaf, perpustakaan keliling. Iya, oke, baik. Mudah-mudahan jangan sampai krisis terus ke puskesmas itu tadi perpustakaan ya, Pak ya. Lah iya kan jadi minat bacanya makin turun nanti perpustakaannya nggak ada, padahal ini perannya penting sekali gitu. Nah, berbicara mengenai pembinaan, ini kan dalam rangka Hari Buku juga Hari Perpustakaan Nasional tanggal 17 Mei kemarin. Apa saja yang sudah dilakukan atau mungkin melalui event-event begitu Pak Andi? Sebenarnya event ini kemarin kita sudah Bu. Sebelum tanggal 17 ini kita sudah melakukan ada lomba menggambar, lomba mewarnai, dan lomba cerita bahasa Jawa. Kita sudah mulai di seluruh kecamatan di Kabupaten Bantul. Kalau yang untuk bercerita bahasa Jawa itu kan selain melestarikan budaya kan juga sebelumnya mesti baca dulu ya Pak ya? Itu minatnya banyak nggak Pak yang ikut? Ya lumayan banyak Bu. Anak-anak atau? Anak-anak Bu. Usia? Ya mulai dari TK sampai SD kelas 5. Oke, baik. Nah, setelah itu pembinaan-pembinaan lain yang mungkin menjadi tugas rutinnya dari perpustakaan. Ya, mengenai tugas pembinaan-pembinaannya sesuai dengan tupoksi kita. Tiap hari kita melakukan baik di internal maupun eksternal, kita selalu memperbarui koleksi-koleksi buku-bukunya dengan harapan kalau kita buku-bukunya kita sudah baru dan banyak buku-buku yang istilahnya nun sewu, dalam arti buku-buku yang inovasinya yang era-era sekarang itu saya kira dalam rangka pembinaan ke sana itu kita melakukan. Oke, baik. Nah, ini kalau yang namanya membaca kan biasanya identik dengan buku nih. Masih ada beberapa perpustakaan yang kalau mau masuk tuh aduh kok kayak begini ya, bukunya yang sudah usang, tempatnya yang nggak nyaman gitu. Kalau di perpustakaan umum Kabupaten Bantul sendiri gimana? Ada nggak yang selain buku dalam bentuk CD atau membaca di dalam sekarang ini masih kita bentuk buku Bu. Oh, masih buku. Nanti ke depan mungkin insya Allah dengan teman-teman ini dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama kita tidak hanya buku tapi kita akan berupa CD, slide, pemutaran film dan sebagainya. Oke, baik. Iya, berarti sebentar lagi ya, tidak perlu lama ya. Baru mau ya. Oh, ini semua timnya di sini semua loh. Luar biasa. Angkat tangan dong timnya Pak Andi mana? Tepuk tangan dulu.
Ya, kita akan segera jelang ini ya, bagaimana menumbuhkan minat membaca ya. Baik Pak Andi, terima kasih untuk informasi. Nanti kita ngobrol lagi. Kita ke Ibu Dr. Anda Labibah Emlis dulu nih, dosen ilmu perpustakaan Fakultas Adab dan Budaya ini. Kita berbicara mengenai minat baca dari masyarakat sendiri. Kondisinya sendiri itu seperti apa Bu sekarang? Oke. Kalau berbicara masalah kondisi minat baca, maka saya akan berbicara dulu dari fakta. Artinya yang sudah dilakukan melalui riset-riset, ya. Yang pertama ada riset dari UNESCO yang mengatakan bahwa minat baca masyarakat Indonesia itu terendah. Nah, itu ya. Kemudian juga ada dari Badan Statistik yang mengatakan bahwa ketika masyarakat Indonesia disurvei itu 85% lebih itu memilih nonton TV. Tapi di situ ada teks juga loh Bu yang dibaca. Betul, ada teks. Tetapi iya kalau yang dibaca kemudian informasi. Tapi kalau sinetron bagaimana? Iya. Oke. Nah kemudian juga ada dari International Reading Literacy bahwa Indonesia itu menempati urutan 36 dari 40 negara yang diambil sampelnya. Kemudian juga tetapi menarik juga. Jadi ternyata di Indonesia itu sebenarnya jam pelajarannya itu paling lama di sekolah dibanding Jepang sama Cina. Nah, itu yang paling lama. Harusnya kan minat bacanya tinggi, tapi ini malah rendah. Oke, tapi itu adalah hasil dari survei, hasil dari riset. Nah, bagaimana kondisi yang ada di lapangan? Nah, kita harus bertanya pada diri kita sendiri nih, apakah survei itu kemudian benar atau tidak? Kita harus tanya pada diri sendiri. Kalau kita sebagai orang tua, berapa banyak waktu sih yang kita luangkan untuk membaca? Orang tuanya loh, ini baru orang tuanya, belum ke anak-anak loh ya, ngaku. Ngaku deh. Kalau kita kemudian pendidik ya, berapa banyak yang kita luangkan untuk membaca buku selain textbook? Iya. Kemudian kalau kita melirik yang ada di masyarakat kita, coba pemandangan orang membaca buku itu apakah sudah umum atau belum? Kalau kemudian belum dan kemudian kita masing-masing pertanyaan-pertanyaan tadi saya banyak dijawab tidaknya, maka benar gitu bahwa minat baca kita masih kurang, mungkin rendah gitu. Oke, baik. Itu mengenai minat baca ya, itu faktanya ya. Faktanya. Di sekolah sudah sangat waktunya lebih lama daripada Jepang dan China ya. Nah, itu kenapa jadi minat bacanya turun? Faktornya apa sih Bu yang bikin minat baca turun ini? Jadi gini. Siswa Indonesia ada penelitian di Kompas bahwa sebenarnya textbook itu kalau dibaca oleh siswa itu beratnya 43 kilo loh. Waduh. Dalam sehari Bu? Enggak, maksudnya dari keseluruhan semua buku textbook yang dibaca. Tetapi kenapa minat baca anak itu rendah? Satu yang pertama, textbooknya itu Bu, kata-katanya banyak yang bulat. Ini karena Bu dosen ada di sini, saya mau minta contohnya apa Bu? Contohnya misalnya berputar-putar gitu ya. Jadi ketika menjelaskan misalnya musyawarah adalah, coba anak kelas 2 disuruh menjelaskan musyawarah adalah dengan kata-kata yang berputar-putar. Nah, hal ini kemudian menimbulkan anak di dalam alam bawah sadarnya, bahwa yang namanya membaca ini nggak asik. Gitu. Yang namanya membaca ini nggak asik, bahwa yang namanya membaca itu hanya untuk belajar dan mendapatkan nilai ulangan, dan kemudian akhirnya menurut pendapat saya ini bisa menjadi trauma. Mereka menganggap bahwa semua buku itu tidak menyenangkan. Nah, salah satu faktornya itu adalah itu. Nah, faktor yang kedua itu adalah masalah budaya. Ya, budaya kita adalah masih bahasa lesan. Jadi zaman kita kecil itu didongengi oleh mbah kita itu adalah dengan lesan gitu ya. Tapi kalau mbah kita oke lah, tetapi kalau angkatan kita sebaiknya kalau mendongeng perlu. Tetapi kemudian kita sambil dengan memegang buku. Jadi anak dari kecil itu akan tahu bahwa ternyata itu berdasarkan dari sebuah buku. Nah, faktor yang ketiga adalah pengelolaan perpustakaan yang kurang profesional. Kecuali yang di Bantul loh Bu. Kecuali yang di Bantul. Betul. Saya protes orang Bantul saya soalnya Bu. Jadi perpustakaan selain di Kabupaten Bantul itu. Jelas sekarang ya, jelas. Jadi
ada memang kita tidak bisa menafikan ada beberapa perpustakaan yang sudah bersih, sudah rapi gitu ya. Tetapi ada beberapa perpustakaan yang masih kesannya itu kumuh. Jadi orang itu kalau mau masuk ke perpustakaan, gimana sih ya? Kok kumuh sekali, jadi males. Nah ini karena pengelolaannya kemudian tidak profesional dan disediakan oleh SDM dan pelayanannya itu oleh SDM yang bukan pada bidangnya. Nah maka kemudian itu kalau SDM-nya bukan pada bidangnya maka yang terjadi adalah galak. Iya kan? Ini Bu Labibah kalau lagi ngajar begini nih. Enggak semuanya, betul. Enggak semuanya, Bu. Jadi kalau tanggal muda mungkin senyumnya masih banyak. Iyanya mantep sekali. Iya. Tapi gitu ya. Jadi itu maksudnya bukan yang dari Kabupaten Bantul, Bu, ya. Tidak generalisasi. Jadi daerah Bantul. Jadi ya itu. Jadi kemudian karena kemudian penjaganya galak, kemudian kumuh dan lain sebagainya, maka anak-anak cenderung tidak pergi ke perpustakaan. Saya pikir itu Bu salah tiganya ya. Faktor-faktornya ya. Oke. Kalaupun membacakan dongeng, kemudian memegang buku jangan cuma dipegang, dibaca juga. Ya, jangan cuma dipegang. Iya baik Ibu. Masih banyak sebenarnya ditanyakan, tapi kita beralih dulu ke Pak Tri Sihono ini dengan Rumah Pelanginya, Ketua Lembaga Rumah Pelangi. Bapak, cikal bakal dari Rumah Pelangi ini Pak, boleh cerita lagi mungkin live sekarang ceritanya. Terima kasih. Bisa kami sampaikan di sini bahwasannya awalnya dari Lembaga Rumah Pelangi itu justru dari Taman Baca itu sendiri. Jadi dimulai bukan dari buku yang banyak, namun dari relawan atau volunteer atau yang kita sebut sebagai pengelola. Nah, ini kita tumbuhkan sebetulnya dimulai dari minat baca itu sendiri yang bersangkutan. Nah, pengelola ini mengumpulkan diri, kemudian kebetulan kita berdirinya 1 tahun pasca gempa di Bantul. Jadi Mei 2006 itu kita 1 tahun kemudian. Nah, dengan mencermati keadaan di lokasi sana, jadi ada yang namanya terparah kena, sehingga bantuan itu justru muncul di daerah yang dimaksud itu. Jadi selain buku juga tempatnya. Kita mencermati 1 tahun kemudian, kenapa yang sudah ada, yang sudah dirintis oleh bantuan funding foundation dari luar ini tidak dikembangkan atau minimal dipertahankan. Nah, kita justru ngelus dada ini. Kalau begitu ya sudah, ini bukan soal siapa yang disuruh, siapa yang diminta, justru kita yang timbul atau tumbuh untuk terpanggil seperti itu. Jadi akhirnya kita langsung membuat itu juga, walau dengan apa adanya. Jadi yang penting kita siap, buku mungkin hanya 500-an aja, kemudian Taman Baca biar ini ada space khusus, jadi memang masing-masing kebetulan kita ada 2 keluarga ini, jadi masing-masing ada perpustakaan pribadi istilahnya. Kemudian untuk space umum, nah ini harus dipisahkan misalnya, karena koleksi pribadi biasanya kan arahnya nanti andikan disatukan dengan perpustakaan di komunitas bersama, ini kan tidak bisa dibawa pulang. Kemudian ya sudah sebisanya, ada lokasi yang sempit ya kita buat gubuk lah katakanlah dari bambu, kemudian rapak juga nggak masalah. Ya sudah modal 1 juta nggak masalah gitu loh untuk buat mewujudkan itu. Kemudian bagaimana yang selanjutnya? Mosok kita sendirian ini. Kebetulan kita kan sering ke Bantul nih, ada perusahaan Bantul. Kenapa tidak kita sinergikan? Jadi kita mulai setelah ada tempat, kemudian buku seadanya. Ya sudah, kita mengundang Perusda untuk melonsing gitu loh. Kemudian diisi dengan mendongeng sehingga anak-anak datang. Kemudian dipikirkan berikutnya nanti gitu. Karena di sana nanti kan kita juga ada diskusi dengan pihak Perusda bagaimana nih selanjutnya. Apakah dengan mobil kelilingnya kita bisa dikunjungi per bulan sekali. Waktu itu kita sempat per paket itu 100 buku kalau tidak salah semacam itu. Maksudnya 100 buku di? Bergilir maksudnya. Kemudian per paket istilahnya. Kita juga akhirnya kan membuat gerakan. Nah, ini kan tidak hanya dilakukan di lokasi, karena di sana pun sebagaimana kita juga mengumpulkan buku-buku sementara ini kan jadi membengkak, andikan ditaruh di lemari saja, itu kan bisa runtuh lemari itu sebetulnya. Toh bisa kita bagikan jadikan amal maksudnya. Berkembang dari itu ada gerakan donasi buku, berkembang. Kemudian kita berpikir kalau ini jadi buku kumpul ribuan, apakah ini efektif gitu loh.
Maka berdasarkan pengalaman dari perpustakaan lain, jadi kita juga mengamati, katakanlah ya studi banding maksudnya, ya tidak jauh juga ya di Sleman atau di Bantul sendiri. Jadi yang sudah mendului maksudnya. Di sana pun juga ada membuat semacam beberapa titik, dan kita juga kenapa tidak? Kalau katakanlah 5.000 buku, masuk di satu lokasi, wah bisa satu rumah habis maksudnya.